Rencana menggabungkan unit usaha syariah BTN ke Bank Syariah Indonesia terus bergulir. Kabarnya, momentum yang dipakai untuk memuluskan aksi tersebut adalah pemisahan alias spin-off UUS. Sembari menunggu proses merger itu, bank berkode saham BRIS ini terus bersiap. Di kuartal April 2022, BSI akan melakukan penambahan modal dengan skema rights issue atau penerbitan saham baru. Perseroan ini akan menerbitkan saham baru seri B maksimal 6 miliar unit dengan harga nominal Rp500 per saham. Hal itu disampaikan Direktur Finance and Strategi BSI, Ade Cahyo Nugroho dalam keterangan resminya pekan lalu. Menurut Ade, penerbitan saham baru ini bertujuan untuk mendukung ekspansi pertumbuhan BSI, baik secara organik maupun anorganik. Saham BRIS pada perdagangan Senin 29 Agustus 2022 ditutup di level 1.535, stagnan dibandingkan hari sebelumnya. Sejak awal tahun 2022 atau secara year to date, harga saham BRIS terkoreksi 245 poin atau 13,76%. Pengamat pasar modal dari Universitas Indonesia, Budi Frensidi menilai dampak penggabungan tersebut akan berdampak positif terhadap saham BRIS. Namun, ia tidak bisa mengukur seberapa besar dampaknya karena itu akan tergantung pada nilai aset BTN Syariah tersebut. Mungkin dampaknya kecil saja walaupun positif, ujarnya, Minggu 28 Agustus. BTN Syariah memiliki aset sebesar Rp37,35 triliun per Maret 2022. Jumlah aset BTN Syariah itu meningkat 11,08% dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp33,6 triliun. Total portofolio pembiayaan BTN Syariah mencapai Rp28,24 triliun atau tumbuh 10,87% dari Rp25,47 triliun pada Maret 2021. Sementara dana pihak ketiga tumbuh 8,7% secara tahunan menjadi Rp27,99 triliun. Sepanjang kuartal 1 tahun ini, BTN Syariah ini membukukan laba bersih Rp75,41 miliar. Laba bersih BTN Syariah melonjak 25,4% dari periode yang sama tahun lalu. Bank Syariah Indonesia juga membukukan pertumbuhan kinerja yang signifikan pada paruh pertama 2022. Bank syariah terbesar di Indonesia ini mencatat laba bersih sebesar Rp2,13 triliun atau naik 41,31% dari tahun sebelumnya sebesar Rp1,51 triliun. Kinerja positif ini juga didukung oleh kepercayaan masyarakat melalui penempatan DPK sebanyak Rp244,66 triliun, tumbuh 13,07%. Pembiayaan BRIS secara keseluruhan mencapai Rp191,29 triliun atau tumbuh 18,55%. Berdasarkan segmennya, pembiayaan mikro menjadi kontributor terbesar dengan pertumbuhan sebesar 31,13%.